Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Dan kali ini yang kita akan bahas adalah integral tentu dari suatu fungsi aljabar. Ada beberapa hal yang sangat penting di dalam menentukan integral tentu dari suatu fungsi aljabar. Yang pertama, ada yang disebut dengan teorema fundamental kalkulus. Nah, kalkulus ini merupakan bagian dari matematika di mana di dalamnya dibahas tentang turunan dan integral dan konsep-konsep yang berkaitan dengan turunan dan integral, juga penerapan-penerapannya. Nah, teoremanya adalah jika fx kontinu pada suatu interval tertutup I, di mana misalkan interval tertutup itu mulai dari A sampai dengan B, kemudian fx dengan menggunakan huruf besar ini merupakan anti turunannya. Ini adalah anti turunannya, sedangkan fungsi yang semula adalah fx, kemudian anti turunannya kita tuliskan dengan f besar atau integralnya. Itu merupakan anti turunannya atau integralnya, maka integral dari fx terhadap x dari A sampai B, A ini merupakan batas bawahnya dengan batas bawah A dan batas atasnya adalah B, maka itu merupakan hasil dari integralnya itu dengan mensubstitusikan B pada hasil integralnya tersebut, kemudian nanti dikurangi dengan mensubstitusikan A pada hasil integralnya. Jadi kalau dituliskan bentuknya seperti ini, sehingga hasil akhirnya merupakan FB dikurangi dengan FA. Di mana ini F ini merupakan hasil integral dari fungsi fx yang ini. Kemudian kalau misalkan batas atasnya itu sama dengan batas bawah, jadi misalkan B-nya sama dengan A, ini saya ganti ini A. Jadi yang semula adalah batas bawahnya A, kemudian batas atasnya B. Kemudian jika batas bawahnya sama dengan batas atasnya, jadi A sama dengan B, saya ganti berarti B-nya saya ganti dengan A. Maka nanti akan kita hasilkan kalau disubstitusikan pada bentuk ini, maka hasilnya nanti adalah FA dikurangi dengan FA. Jadi hasil ini adalah hasil integralnya. Kemudian dengan mensubstitusikan A ke dalam fungsi tersebut, hasil integralnya, maka tentu hasilnya pasti nanti akan 0. Jadi kalau batas atasnya diganti dengan batas bawah, maka nanti hasilnya nilainya adalah 0. Nah, perlu diketahui nanti kalau integral tak tentu, maka nanti yang dihasilkan adalah suatu fungsi. Tetapi kalau integral tentu, maka nanti hasilnya akan merupakan suatu bilangan. Baik, kemudian sifat yang kedua, dengan adanya teorema fundamental ini, kalau misalkan integral fx terhadap x dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B itu bisa dituliskan dengan membalik batasnya. Jadi batasnya mulai dari B sampai dengan A, batas bawahnya B, kemudian batas atasnya A, dari fx dx, tetapi ini diberi tanda negatif. Jadi kalau kita masukkan, kita cari hasilnya dengan mensubstitusikan A dan B ke bentuk seperti ini, maka nanti akan menghasilkan yang sama
akan menghasilkan negatifnya, lawannya, jika batas atas dan batas bawahnya ini dibalik. Jadi integral fx terhadap x dengan batas bawah a dan batas atas b itu sama dengan negatif dari integral fx terhadap x dengan batas bawahnya b kemudian batas atasnya a. Jadi kalau dibalik batas atas dan batas bawahnya, maka hasilnya adalah negatifnya atau lawannya. Nah, di samping itu untuk menyelesaikan integral tak tentu, ada beberapa hal yang lain yang perlu juga kita pahami. Yang kedua, selain bentuk-bentuk yang di atas tadi, ada namanya teorema kelinearan integral tentu. Jadi sama dengan integral tak tentu, jadi linear. Integral dari C terhadap X dengan batas bawah A sampai dengan B dengan batas bawah A dan batas atasnya adalah B, maka bisa kita tuliskan itu sama dengan C kalikan X. C kalikan X. Karena integral dari C itu adalah C X. Kemudian dengan batas bawah A, batas atasnya adalah B. Ini kalau kita substitusikan, maka hasilnya nanti C dikalikan dengan B dikurangi dengan A. Jadi kalau suatu konstanta diintegralkan dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B, maka hasilnya nanti C dikalikan dengan B dikurangi dengan A. Kemudian kalau ada integral C fx, C kalikan fx dx, ini kurang dx-nya, maka hasilnya nanti C-nya, konstantanya bisa kita keluarkan, sehingga nanti C dikalikan integral dari fx dx dengan batas bawahnya A, batas atasnya adalah B. Kemudian kalau misalkan dua buah fungsi ditambah atau dikurangkan, maka nanti bisa kita pisah, bentuknya menjadi integral dengan batas bawah A, batas atas B dari fx ditambah atau dikurangi integral dengan batas bawah A dan batas atas B gx. Jadi bisa kita pisah dengan mengintegralkan satu persatu. Nah, nanti kita lihat mana yang kira-kira lebih mudah untuk kita kerjakan dan lebih efektif atau lebih cepat. Kemudian ada juga sifat integral tentu jika fx itu terintegralkan pada interval tertutup, di mana di dalamnya itu terdapat titik A, B, dan C, maka integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas C itu bisa kita tuliskan dengan integral dari fx dx, fx terhadap x dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, ditambah dengan integral dari fx terhadap x dengan batas bawahnya B, kemudian batas atasnya C. Jadi bisa kita pisah. Mencari integral dari A, batas bawahnya, kemudian C, batas atasnya, bisa dipisah menjadi integral dari fungsi tersebut dengan batas bawah A, batas atasnya B, kemudian yang satunya ditambah dengan yang batas bawahnya B dan batas atasnya C. Jadi kalau misalkan kita mau bergerak dari A ke C, maka kita bisa bergerak dari A ke B, di mana B di antara A dan C, kemudian dari B ke C. Baik, dari beberapa aturan-aturan tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan integral fungsi aljabar tersebut. Contoh misalkan seperti ini. Carilah nilai dari integral 3x terhadap x atau 3x dx di mana batas bawahnya adalah negatif 1 dan batas atasnya adalah 1. Kita cari. Nah, integral
batas bawahnya negatif 1 dan batas atasnya 1 dari 3x terhadap x dx, maka kita cari integral dari 3x. Karena 3 itu merupakan suatu konstanta, bisa kita keluarkan. Jadi hasilnya adalah 3 dikalikan integral x. 3-nya tetap, integral dari x itu sama dengan 1/1 ditambah 1, 1/2, berarti x-nya pangkat 1 ditambah 1, 2. Ini kita kurung dengan batasnya, batas atasnya adalah 1 dan batas bawahnya adalah negatif 1. Sehingga hasilnya 3 kalikan setengah adalah 3/2. 3/2. Kemudian x ini kita ganti dengan batas atasnya. Berarti 1 dipangkatkan dengan 2, kemudian dikurangi dengan, kita substitusikan negatif satunya. 3/2, kemudian dikalikan dengan negatif 1 pangkat 2. Atau 3/2-nya ini kita biarkan di luar. Sehingga bisa 3/2, kemudian dikalikan dengan satunya. Kita substitusikan batas atasnya, berarti 1 dikuadratkan. Kemudian, ini tidak usah kurung sudah, ini 1 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan negatif 1 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 3/2 dikalikan dengan 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1, negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1, berarti 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0, kemudian 0 dikalikan 3/2 maka hasilnya adalah 0. Ya, jadi hasilnya adalah 0. Baik. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Misalkan ada contoh soal seperti berikut. Tentukan integral tentu dari integral x kuadrat ditambah 3x terhadap x, di mana batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2. Kita tulis integral dari x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah dengan 3x terhadap x, di mana batasnya dari 1 batas bawahnya, kemudian 2 batas atasnya. Maka hasilnya itu sama dengan, kita bisa mengintegralkannya satu persatu berdasarkan dari teorema kelinearan. Jadi bisa kita integralkan satu persatu. Tapi bisa kita juga langsung diintegralkan keseluruhannya secara bersama-sama. Nah, nanti kita lihat mana yang kira-kira menghasilkan cara yang lebih cepat. Lebih efektif yang mana nanti. Kita cari yang pertama dengan mengintegralkannya satu persatu. Berarti ini bisa kita tuliskan integral dari x kuadrat ditambah dengan integral dari 3x. Ini dx. Ini dx, di mana batas bawahnya 1, batas atasnya adalah 2.
Kemudian kita cari hasilnya. Kita integralkan satu persatu. Integral dari X kuadrat adalah 1/2 ditambah 1. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian X-nya juga pangkat 3. Nah, kita cari ini dengan batasnya 1, 2. Kemudian ditambah dengan integral dari 3X itu sama dengan 3 dikalikan dengan 1/1 ditambah 1. 1/2, X-nya pangkat 2. Kemudian mulai dari 1 batas bawahnya, kemudian 2 batas atasnya. Sehingga hasilnya ini kita substitusikan 1/3, kemudian X-nya kita diganti dengan 2, dipangkatkan dengan 3, kemudian dikurangi dengan 1, dipangkatkan dengan 3. Kemudian ditambah dengan, ini adalah 3/2. 3/2 dikalikan dengan X kuadrat, kita substitusikan batas atasnya, berarti 2 dikuadratkan dikurangi dengan 1 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 1/3 dikalikan dengan 2 dikuadratkan 8, 2 dipangkatkan 3 8, 1 dipangkatkan 3 adalah 1, ditambah dengan 3/2, 2 dipangkatkan ini ya, 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1/3 dikalikan dengan 8 dikurangi 1, hasilnya adalah 7. Berarti 7/3. Kemudian ditambah dengan 4 dikurangi 1, itu adalah 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 dikalikan 3 hasilnya adalah 9. Berarti 9/2. Kemudian bisa kita jumlahkan, samakan penyebut dengan mengalihkan silang. Sehingga nanti 2 dikalikan dengan 7, 14, ditambah dengan 3 kalikan 9, 27, kemudian per 3 kalikan 2 hasilnya adalah 6. Sehingga kita dapatkan 14 tambah 27 sama dengan 41/6. Nah, sekarang kalau misalkan tidak kita pisah seperti yang di atas tadi. Kalau tidak kita pisah, maka hasilnya itu sama dengan integral dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Integral dari X kuadrat itu adalah 1/3, X-nya pangkat 3. Kemudian hasilnya integral dari 3X itu adalah 3/2, X-nya pangkat 2. Nah, kita cari integral dari X kuadrat tambah 3X itu sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah 3/2 X kuadrat dengan batasnya 1, batas bawahnya, batas atasnya adalah 2. Nah, kalau yang tadi kita cari satu persatu, nah sekarang kita cari secara bersama-sama. 2 kita substitusikan. Berarti 1/3 2 pangkat 3 ditambah dengan 3/2 kemudian 2 pangkat 2. Setelah itu dikurangi dengan 1/3 kemudian 1 dipangkatkan 3 ditambah dengan 3/2, 1 dipangkatkan 2. Kemudian hasilnya 2 pangkatkan 3 adalah hasilnya 8 dikalikan 8, kemudian
2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4, dikurangi dengan sepertiga. 1 pangkatkan 3 adalah 1, kemudian 1 dipangkatkan 2 adalah 1, berarti ditambah 3/2 kali 1. Sehingga hasilnya sama dengan 8/3, kemudian ditambah dengan 12/2. Kemudian dikurangi dengan sepertiga kali 1 adalah sepertiga. Kemudian 3/2 dikalikan 1 adalah 3/2. Nah, sehingga kita dapatkan ini kalau dibuka kurungnya maka hasilnya adalah 8 dikurangi dengan 1. Berarti hasilnya adalah 7/3. Kemudian 12 dikurangi dengan 3, maka hasilnya adalah 9. Sehingga ditambah dengan 9/3. Nah, ini hasilnya juga akan menghasilkan hasil yang sama. Karena yang di atas tadi hasilnya juga 7/3 ditambah 9/2. 9/2. Ini adalah 9/2. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu sama dengan 41/6. Nah, silahkan nanti mana kira-kira cara yang lebih mudah untuk dipahami. Bisa kita pisah atau bisa kita jadikan satu untuk mengerjakannya. Baik, sekarang contoh yang ketiga. Nah, ini kita akan menggunakan sifat integral tentu. Gimana kalau misalkan suatu fungsi terintegralkan pada interval tertutup di mana di dalamnya ada tiga titik A, B, dan C, maka kita bisa mengerjakannya dengan dari A kemudian ke B, kemudian B ke C. Jadi dari A ke C itu bisa dengan jalan A ke B, kemudian ditambah dengan B ke C. Diketahui suatu fungsi f(x) terhadap x itu batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian fungsi gx itu hasilnya adalah negatif 3. Kemudian fungsi fx tapi batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2, itu nilainya adalah 4. Nah, tentukan nilai dari yang A, integral dari 4 kali fx dikurangi 2 kali gx terhadap x, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Berarti berdasarkan dari yang diketahui, kita bisa menguraikan ini berdasarkan sifat-sifat yang sebelumnya. Dimana kalau misalkan nanti ditambah atau dikurangi menurut sifat kelinearan, maka bisa kita pisah. Sehingga kita bisa menuliskannya sama dengan integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 1, kemudian 4 kalikan fx. 4 kalikan dengan fx dx, kemudian dikurangi dengan integral 0,1, 2 kalikan dengan gx dx. Nah, setelah itu karena ini merupakan konstanta menurut sifat kelinearan tadi, maka bisa dikeluarkan. Sehingga 4 kalikan, saya tuliskan di sini sehingga bisa kita tuliskan 4, ini kita keluarkan, 4 dikalikan dengan integral fx terhadap x, kemudian dikurangi 2-nya kita keluarkan, 2 dikalikan integral gx dengan batasnya adalah 0, 1. Kemudian kita punya integral dari fx dx, batas bawahnya 0 dan 1, itu nilainya adalah 2. Kemudian gx dari 0 dan 1 nilainya adalah negatif 3. Sehingga bisa kita dapatkan 4 dikalikan 2
dikurangi dengan 2 dikalikan X-nya adalah negatif 3. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian 2 kalikan negatif 3 negatif 6, karena dikurangi maka menjadi positif, ditambah 6. Hasilnya adalah 14. Kemudian yang B. Integral dari 3 kalikan fx terhadap x di mana batasnya adalah 0, kemudian sampai dengan 2. Nah, yang batasnya 0 sampai 2 yang diketahui di sini tidak ada. Yang diketahui adalah 0 dan 1 dengan batas-batasnya. Kemudian di sini 1 dan 2 batas-batasnya. Tapi menurut sifat integral tertentu tadi, kita bisa mengerjakan integral dari 3 fx terhadap x batasnya 0 dan 2 itu bisa kita tulis. Bisa juga kita keluarkan dulu konstantanya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita langsung pisah, berarti integralnya dengan batasnya 0 dan 1 dari 3 kali fx terhadap x ditambah dengan integral batasnya 1 sampai 2, 1 dan 2 kalikan dengan 3 fx terhadap x. Jadi bisa kita pisah menjadi dengan batas 0 2, maka kita bisa memisahkan menjadi 0 1 kemudian 1 2 dengan fungsi yang sama. Baik, selanjutnya karena 3 itu merupakan konstanta menurut sifat keliniaran tadi, maka 3-nya bisa kita keluarkan. 3 dikalikan integral fx dengan batasnya 0 1 ditambah dengan 3-nya ini keluarkan juga, 3 dikalikan dengan integral fx dengan batasnya 1 2. Sehingga hasilnya adalah 3 dikalikan integral fx terhadap x batasnya adalah 0 dan 1, itu nilainya adalah 3. Sehingga 3 dikalikan dengan 3. Nilainya adalah 2. Nilainya adalah 2, berarti 3 dikalikan dengan 2. Berarti hasilnya adalah 3 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan integral dari fx untuk terhadap x dengan batasnya adalah 1 dan 2, itu nilainya adalah 4. Berarti 3 dikalikan 4. Sehingga hasilnya adalah 3 dikalikan 2 hasilnya 6, 3 kalikan 4 adalah 12. Sehingga hasilnya itu sama dengan 18. Demikian pembahasan kita tentang integral tentu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.